Pada suatu ketika, ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di sebuah kota di India. Ia sangat miskin. Suatu hari ia pergi ke sungai seperti biasa untuk mandi. Ia membawa pot kuningan kecil yang ia gunakan untuk membawa air pulang ke gubuknya. Ia menaruh pot itu di tepi sungai selagi mandi. Tapi saat ia membuka tutupnya untuk mengisi air, ada seekor ular mematikan di dalamnya. Ia berpikir, Aku akan membawa pulang ular ini dan membiarkannya membunuhku di sana. Karena aku amat miskin, kesepian, dan aku ingin mati. saat tiba di gubuknya, ia menuang isi pot itu ke lantai. Tapi ia terkejut, bukan ular yang keluar, melainkan sebentuk kalung yang sangat indah. Ia mengambilnya dan cepat-cepat pergi ke istana untuk mempersembahkannya pada raja. Saat sang raja melihat kalung itu, ia membelinya dari si wanita tua. Ia langsung memberikannya pada permaisuri yang sedih karena ia tidak kunjung punya anak. Sang permaisuri senang dengan kalung itu dan menyimpannya dalam lemari hartanya. Beberapa waktu kemudian, sang permaisuri ingin melihat kalungnya lagi. Tapi saat membuka pintu, ia terkejut. Kalung itu lenyap, berganti dengan seorang bayi laki-laki yang terbaring di bantal sutra, tersenyum riang ke arahnya. Oh, manis sekali. Aku amat ingin punya bayi. Anak ini lebih indah daripada segala kalung yang pernah dibuat. Tahun demi tahun berlalu, dan anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang ketampanan dan kebijaksanaannya dipuji oleh semua. Orang tuanya mulai mencarikan jodoh untuknya, dan akhirnya sudah diatur ia akan menikahi seorang putri raja cantik dari negeri tetangga. Kini, si wanita tua yang telah menjual kalung itu pada sang raja telah diberikan jabatan pengasuh sang pangeran muda. Ia amat sayang pada anak itu, dan dalam kehilafannya, dia tidak sengaja membual pada para dayang lain ada sihir yang terlibat dalam kelahiran sang pangeran. Desas-desus ini tersebar dan sampai ke telinga calon mempelai sang pangeran. Penuh rasa penasaran, ia bertekad untuk mengungkap rahasia itu segera setelah ia jadi istri si pangeran. Sang pangeran bicara lembut pada istrinya, tapi sang istri tidak menjawabnya. Ia terdiam untuk waktu lama hingga sang pangeran memohon padanya untuk bicara. Akhirnya ia berkata, Ceritakan asal-usul kelahiranmu yang sebenarnya, pangeran. sang pangeran dipenuhi kegelisahan oleh permintaan ini. Kalau aku memberitahumu, kau akan menyesal telah menanyakan ini padaku. Selama berbulan-bulan hidup mereka berlangsung seperti ini. Masing-masing jadi makin muram dan pucat karena rahasia di antara mereka. Akhirnya, sang pangeran tidak tahan lagi dan berkata pada istrinya, Tengah malam nanti, aku berjanji akan mengatakan rahasiaku padamu, tapi kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Sang putri raja senang sekali mendengar ini hingga tidak mengindahkan peringatannya. Malam itu, sang pangeran memerintahkan kuda-kudanya dipelanai. Dan sesaat sebelum tengah malam, ia berkuda bersama istrinya ke tepi sungai. Di depan tepian itu, ia berhenti dan bertanya dengan nada yang selalu sedih. Apa kau masih ingin aku memberitahukan rahasiaku? Iya, Sesungguhnya, aku adalah putra seorang raja dari negeri jauh. Dan aku dikutuk dengan sihir jahat menjadi seekor ular. Pada saat kata terakhirnya terucap, ia menyusut ke tanah dan lenyap. Sang putri mendengar bunyi gemerisik dan melihat di bawah cahaya bulan seekor ular merayap ke dalam sungai. Ia memanggil-manggil kekasihnya agar kembali dan mencarinya kemana-mana. Tapi malam menyembunyikan rahasianya, dan sang pangeran tidak kembali. Saat sang raja dan permaisuri bertemu sang putri paginya, ia menangis dan rambut panjangnya terurai berantakan. Kakinya luka dan berdarah karena terantuk bebatuan mencari suaminya semalaman. Yang ia minta hanya mereka membangun kuil batu hitam di tepi sungai itu. Tempat ia akan tinggal sebatang kara dan berkabung untuk sang pangeran. Tahun demi tahun berlalu dan sang putri tetap menunggu suaminya kembali. Ia tidak pernah meninggalkan kuil itu
dan para penjaga tidak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk. Lalu suatu pagi, saat ia terbangun, ia menemukan seberkas lumpur baru di bantal di sebelahnya. Ia bertanya pada para penjaga apa ada orang yang memasuki ruangan itu saat ia tidur, tapi mereka tidak melihat seorang pun. Di malam ketiga, sang putri bertekad untuk tetap terjaga. Jadi ia melukai jarinya sendiri dengan pisau agar rasa sakit mencegahnya tidur. Di tengah malam, ia melihat seekor ular merayap di lantai dengan lumpur dari sungai masih menempel di kulitnya. Ia naik ke ranjangnya, mengangkat kepalanya, lalu berbaring di bantal di sebelahnya. Siapa kau dan apa yang kau inginkan? Aku pangeran, suamimu. Dan aku datang untuk melihatmu lagi. Sang putri raja mulai menangis, dan sambil melihat itu, si ular turun. Akhirnya, bukankah sudah kubilang, kau akan menyesali rasa ingin tahumu itu seumur hidup? Oh iya, aku telah menyesalinya bertahun-tahun ini. Dan sejak itu aku sendirian. Apa tak ada yang bisa kulakukan untuk mengembalikanmu lagi? Ya, ada satu cara. Bila kau cukup berani melakukannya, kau harus menaruh semangkuk susu dan madu di tiap sudut ruangan ini. Semua ular di sungai ini akan datang dan minum susu itu. Dan yang akan memimpin mereka adalah sang ratu ular. Kau harus berdiri di hadapannya dan berkata, "Oh, sang ratu ular, sang ratu ular, kembalikanlah suamiku." Tapi kalau kau ketakutan dan tak menghentikannya, ia akan mengurungku dalam kekuatannya selamanya. Dan kau takkan pernah melihatku lagi. Sambil mengatakannya, sang ular merayap pergi dan menghilang ke dalam sungai. Di malam berikutnya, sang putri raja mengambil 4 mangkuk susu dan menaruhnya di tiap sudut ruangan kuil. Lalu dia berdiri di ambang pintu sambil menunggu. Saat tengah malam, ada suara-suara desisan dan gemerisik dari arah sungai. Dan segera, lantai itu dibanjiri oleh ular. Mata mereka berkilap dan lidah mereka yang bercabang terjulur. Dan mereka menjangkau maju saat mereka bergerak ke arah sang putri. Mereka dipimpin oleh seekor ular besar mengerikan yang adalah ratu ular. Para pengawal begitu ketakutan hingga melarikan diri dan meninggalkan sang putri sendirian di ambang pintu. Ia pucat pasi, tapi bertekad tidak akan melarikan diri. Saat si ular pemimpin masuk ke jarak jangkauannya, sang putri berseru, Oh, sang ratu ular, kumohon kembalikanlah suamiku. Namun sang ratu ular bergerak maju sampai kepalanya hampir menyentuh wajah sang putri. Dan matanya yang kecil seakan membara. Tetap saja sang putri berdiri di ambang pintu dan lagi-lagi berseru, Oh, sang ratu ular, kumohon kembalikanlah suamiku. Lalu si ular menyurut mundur dan berdesis. Shh. Besok kau akan mendapatkannya. Saat mendengarkan kata-kata ini, sang putri jatuh pingsan di ranjangnya. Keesokan paginya, sang putri menanggalkan pakaian berkabungnya dan mengenakan pakaian indahnya lagi. Ia memenuhi kuil itu dengan bunga, dan saat malam tiba, ia menyalakan lentera-lentera di taman dan lilin-lilin dalam kuil. Di tengah malam, sang pangeran datang padanya, keluar dari sungai. Sang putri berlari ke arahnya, dan mereka berpelukan dengan kebahagiaan dan cinta yang lebih besar daripada yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Sang raja dan permaisuri tua menangis bahagia pula,
dan memerintahkan agar pesta dan perayaan dimulai. Si wanita tua pengasuh sang pangeran kini terlalu tua untuk melakukan apapun untuk anak-anak itu, selain menyayangi mereka. Dan sang pangeran juga sang putri memerintah negeri ini bertahun-tahun lamanya dengan penuh kebijaksanaan dan cinta kasih.